maka kita minta masyarakat kasih informasi kepada kami kalau memang ada yang tidak tepat sasaran. Mungkin lihat tetangganya atau mungkin lihat orang lain, itu tolong bisa dilaporkan. Saluran-salurannya kan sudah kita siapkan. Kembali kita berbincang pemirsa, kembali kita berbincang bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pak Mensos, terima kasih banyak Pak masih berkenan bersama kami. Pak, kuota untuk warga yang mendapatkan subsidi, itu apakah kita memang ada batasnya Pak sebenarnya Pak? Ya, alokasinya PBI yang dari APBN itu sebesar 48 triliun lebih untuk 96.800.000 penerima manfaat. Ya, jadi 48 triliun, hampir 49 triliun lah. Per bulannya itu kira-kira 4 triliun lebih. Wow. Ya, cukup besar untuk 96.800.000 penerima manfaat, cukup besar. Ya, itu yang dari APBN, belum lagi yang dari APBD, PBI daerah seperti DKI Jakarta punya, setiap kabupaten kota punya juga. Oh, itu cukup besar juga itu. Kira-kira kisarannya mereka itu 47 jutaan. jadi daerah punya, pusat punya. Oke. Ya. Jadi yang dibantu pemerintah untuk menerima bantuan iuran BPJS Kesehatan seluruh Indonesia ini lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50% warga sudah dibantu oleh pemerintah, baik dari APBN maupun dari APBD. Ada double mendapatkan ya Pak warga ya ketika kalau daerah dan pusat sendiri-sendiri. Ya, datanya lengkap, beda-beda itu, nggak mungkin double. Nah, maka itu ketika kemarin kita nonaktifkan 13 juta lebih di tahun lalu itu, setelah kita melakukan ground check, itu sebagian ada yang beralih ke mandiri. Jadi mereka bayar sendiri kan, itu membayarnya ada yang 35.000, ada yang 42.000 gitu. Itu ada yang membayar sendiri-sendiri ya. Kemudian juga ada yang beralih ke PBI daerah. Ada yang beralih ke PBI daerah. Ya, misalnya DKI Jakarta lah. Itu DKI Jakarta ada yang kita nonaktifkan. APBD DKI Jakarta otomatis juga membantu gitu. Ada yang mandiri, ada yang seperti itu. Jadi cukup besar ya. Sesungguhnya cukup besar. Masalahnya adalah siapa penerima manfaat ini? Apakah mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah atau jangan-jangan salah sasaran? Jadi tepat sasaran atau tidak, bukan kuotanya harus ditambah atau kuotanya kurang? Bukan, sekarang masalahnya yang penting yang tepat sasaran dulu. Kalau ini tepat sasaran saya kira sudah sangat membantu. Ya, karena cukup besar sudah alokasinya. Bicara tepat sasaran Pak ya, kami juga, saya nggak bisa sebutkan detail informasinya, tapi laporan tuh kadang ada titipan Pak ke daerah, lurah segala macam, oknum-oknum yang akhirnya membuat ini tidak tepat sasaran Pak. Ini bagaimana tindak lanjutnya Pak ya? Maka itu tadi saya sampaikan, kita pakai jalur partisipasi masyarakat ini, kita buka seluas-luasnya. Ya, maka kita minta masyarakat kasih informasi kepada kami kalau memang ada yang tidak tepat sasaran. Mungkin lihat tetangganya atau mungkin lihat orang lain, itu tolong bisa dilaporkan. Saluran-salurannya kan sudah kita siapkan. Mari saluran ini kita manfaatkan, dan kita butuh koreksi, kita butuh sanggahan dari masyarakat, kita butuh usulan-usulan dari masyarakat. Katakanlah misalnya Mas Yudi ya, Mas Yudi ketemu orang, kasih identitasnya, difoto, aset-asetnya, kirim ke kami, ya kami akan tindak lanjuti untuk ke BPS. BPS akan mengukur, insya Allah dalam waktu 3 bulan ke depan bisa dibantu. Memang perlu proses ya untuk pemutakhiran, tapi kita usahakan tetap untuk diukur ulang oleh BPS. Apalagi perkembangan zaman sekarang, rakyat tuh senang ngevlog Pak. Lah iya, silakan. Bisa itu setiap di medsos ya, kan ada yang kadang ngonten istilahnya. Itu saya lihat rumah saya begini kok nggak dapat, itu kita tindak lanjuti loh. Ternyata cuma konten. Ada yang benar, tapi kadang ada juga yang nggak benar gitu. Banyak juga sekarang ini judul-judulnya itu kita telisik, enggak juga gitu. Jadi kita tindak lanjuti. Di medsos itu
sepanjang kita tahu atau tim kami tahu, petugasnya tahu, saya minta untuk ditindaklanjuti. Sama ini Pak, saya ingat di Ngada NTT Pak, ketika ada anak SD yang mengakhiri hidupnya dugaannya karena keterbatasan ekonomi, ketika ditelusuri belum dapat bansos karena domisilinya tidak di situ tadinya Pak. Ini PR-nya apa sih Pak kayak gini? Dan masih banyak juga sekali yang lagi seperti itu, data. Data kita kan ini kan ada kewajiban untuk melindungi, ya, memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Itu undang-undang. Maka itulah Presiden memerintahkan kita mulai dengan data yang benar. Presiden itu menyadari ini dari awal. Makanya beliau sejak dilantik salah satu yang menjadi langkah strategis beliau adalah konsolidasi data. Dan selama 1 tahun lebih ini kita konsolidasi data betul-betulan. Dan kita temukan memang banyak bansos-bansos yang belum tepat sasaran, kita akui aja. Tetapi kita juga perlu bukti yang lebih kuat bahwa memang bansos ini tidak tepat sasaran. Sehingga kita buat metode, kita buat berbagi tanggung jawab lah, ya, antara BPS, kami, gitu, dan Kementerian Kesehatan untuk supaya menghadirkan data yang lebih akurat. Ini yang paling penting saya kira ini. Kata kuncinya di sini. Kadang miss data itu karena tempat tinggalnya yang di pedalaman, itu juga menjadi masalah ya Pak ya. Maka kita minta daerah ya. Terus terang aja kita minta kepada Bupati, Wali Kota ya, sebagai pemimpin daerah yang tentu lebih mengetahui kondisinya untuk mengajak masyarakat peduli terhadap data. Karena sebagian masyarakat kita itu memang masih belum peduli sama data. Banyak yang orang-orang itu keluarga-keluarga yang sederhana, itu tapi dia nggak peduli sama data. Sudah nggak apa-apa, nggak dibantu nggak apa-apa saya gitu. Nah kita ini relawan-relawan, pendamping pemerintah daerah yang harus membangkitkan kepedulian masyarakat, RT, RW untuk membantu warga di sekitar kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang memerlukan jaminan sosial malah tidak kita perjuangkan. Jadi setiap kita bisa berjuang untuk menghadirkan data yang akurat lewat smartphone kita, ya, atau lewat WA kita, gitu. Tiap kita sebenarnya, mari kita minta partisipasinya untuk mengoreksi data-data yang kita miliki. Kalau ingin kan daerahan melaporkan kondisi daerah seperti apa, warganya kondisinya seperti apa, tapi kadang Pak, jangankan itu ya Pak ya, infrastruktur saja Pak, jembatan kadang ini masih belum dibangun tapi belum juga ada informasi kepada pusat Pak. Ini yang sering kita lihat ya teman-teman ya, anak-anak SD yang sekolah tuh harus menaiki jembatan dengan sangat sulit, itu juga kan harusnya mendapatkan bantuan data dari Kemensos, tapi infrastruktur pun juga ternyata masih belum maksimal. Ya itu sebenarnya di luar bidang kami, tapi Presiden sudah menyampaikan tuh ada atensi khusus tuh jembatan-jembatan, maka beliau membentuk Satgas Jembatan kan. Iya. Pelan-pelan ini mulai dibangun. Ya itulah PR-PR seperti itu yang sedang dikerjakan. Dan yang seperti itu mendapatkan perhatian dari Presiden dengan sungguh-sungguh. Beliau bentuk Satgas Jembatan, bentuk data tunggal. Ini karena semuanya berhubungan kan Pak ya, semuanya Pak? Iya terhubung itu. Dan ini loh, pertama kali loh ini. Ya, ini pertama kali loh kita punya data tunggal itu. Di era Pak Presiden Prabowo ini. Nah memang dalam proses konsolidasi data ini ada beberapa beberapa hal yang harus diantisipasi di lapangan, ya, kemudian kita carikan saluran-salurannya. Tetapi kalau semua berpartisipasi, saya yakin data kita makin akurat. Seperti apa yang tadi disampaikan ini nanti diterima oleh masyarakat, saya yakin itu akan membangkitkan masyarakat. Betapa pentingnya kita memiliki data yang akurat agar setiap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah diterima oleh mereka yang berhak. Itu. Data tunggal itu kalau terwujud itu wah keren sekali Pak. Masyarakat tepat sasaran. Kalau sinergitasnya seperti apa Pak? Seperti data pajak, kendaraan bermotor, data listrik, apakah ini semuanya? Oh nanti akan ini di desain. Semua dengan BPS terhubung dengan datanya BPS. Itulah yang nanti akan menjadi embrio dari satu data Indonesia. Termasuk dengan PLN, BPS ada. BPS juga ada. BPS ada. Dengan BPJS Kesehatan nanti semua datanya masuk, ya, dengan BKN, Gaya Negeri dan lain sebagainya itu otomatis itu.
itu sekarang sedang terus menuju finalnya atau seperti apa Pak? Ya terus, data kan nggak mungkin final. Data akan berproses, tapi yang berproses hari ini adalah integrasinya. Jadi ini diintegrasikan dalam satu data Indonesia yang dikelola oleh BPS dan terhubung dengan Dukcapil. Dukcapil itu yang memiliki NIK kan, NIK-nya di sana, kata kuncinya kan di NIK juga. Gitu. Jadi ini luar biasa kalau bisa terwujud, maka saya ajak sekali lagi masyarakat berpartisipasi. Kita semua sama-sama. Baik, Pak, selain PBI Kesehatan, apakah data baru juga akan dipakai untuk bansos lain, Pak? Seperti PKH, sembako. Kalau misal BPJS-nya dia mendapat bantuan, PKH seperti apa? Jadi kalau bansos kita keluarga, tapi kalau PBI individu. Nah itu. Nah, jadi kalau keluarga itu kita berikan bantuan reguler maupun bantuan adaptif. Datanya sama dari BPS dan itu kita mutakhirkan terus-menerus. Maka itu ada 3 mandat strategis Presiden kepada kami itu. Yang pertama adalah data tunggal, DTSen, yang kedua sekolah rakyat, yang ketiga adalah bansos tepat sasaran. Jadi apa yang kami lakukan ini sesungguhnya sedang berusaha keras untuk menghadirkan suatu bansos yang tepat sasaran. Bansos yang tepat sasaran. Baik Pak, ini apa saja bentuk bantuannya dari Kementerian Sosial Pak? Jadi kalau dari Kementerian Sosial itu ada 2 jenis bantuannya, itu bantuan sosial reguler dan bansos adaptif. Kalau bansos reguler itu ada 2, yaitu PKH, Program Keluarga Harapan, dan bansos yang namanya bantuan pangan non tunai atau BPNT. Itu gampangnya bansos sembako lah. Ini menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat. Sementara yang kedua adalah bansos adaptif. Bansos adaptif itu adalah bansos kebencanaan dan atensi, asistensi, rehabilitasi sosial. Intinya ini adalah bantuan-bantuan untuk keadaan-keadaan tertentu. Seperti respon kasus lah gitu. Ya seperti itu. Nah jadi ini 2 jenis bantuan. Jadi setiap ada bencana kami tentu berpartisipasi di sana untuk memberikan dukungan sesuai program kami, yaitu bansos adaptif. Baik. Tuh. Baik Pak Mensos, terima kasih banyak Pak. Mungkin terakhir ini Pak, setelah kita mendapat penjelasan lengkap seperti inilah sebenarnya begitu, mungkin supaya masyarakat juga bisa memahami hal ini Pak, tidak mispersepsi lagi Pak. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak? Ya sekali lagi kami mengajak semua untuk mengikuti setiap perkembangan data ini. Ya, mengikuti setiap perkembangan data, membantu untuk konsolidasi data. Kami bekerja sekuat tenaga, tetapi hari-hari ini kita memerlukan bantuan dari masyarakat luas untuk ikut usul, ikut sanggah. Jadi ikut usul, ikut sanggah, ikut berpartisipasi supaya data kita makin akurat. Koreksi dari masyarakat, ya, sanggahan dari masyarakat itu sangat penting buat kami untuk melakukan koreksi dan pengukuran ulang. Hari-hari ini pemerintah tentu tidak bisa menutup diri. Kita terbuka, transparan, karena kerja kita juga diaudit, baik oleh BPKP, BPK, diawasi juga oleh masyarakat luas. Maka itu kami ingin ke depan langkah-langkah yang sudah kami ambil ini terus bisa diikuti, dipahami dengan baik oleh masyarakat. Koreksi dari masyarakat itu juga penting ya Pak? Koreksi dari masyarakat itu penting. Baik.